Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliya'illah wa ulama'illah khususan sadatina al-alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al Imam Nawawi al Bantani wa summa ila ruhi Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wala ruki Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inan akhina fillah Muhammad sallallahu syekhuna wa matikal faqirah zawjat annallaha yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu tasi'atu wa salasuna an ba'dil hukama'i annahu qala salasun min kanzillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Makalah ke-39 dari sebagian ulama hikmah bahwasanya mereka berkata ada 3 perbendaharaan Allah Ta'ala, artinya mimma yadakhirullah Ta'ala, yang Allah simpan 3 perbendaharaan itu, la yu'tihallah illa man ahabbahu, Allah tidak akan memberikan ketiga hal itu kecuali terhadap orang yang Allah cintai. Yang pertama al-faqru, kefakiran. Fakir itu wahwa faqdu ma yuhtaju ilaihi, sesuatu yang hilang yang dia berhajat kepadanya. Yang kedua wal maradu, sakit, wahwa ya'ridu lil badan, yaitu apa-apa yang datang pada badan, fayukhrijuhu anil i'tidalil khassi, maka dia mengeluarkan dengan ketulusan, dengan kelurusan yang khusus. Yang ketiga wasobru, sabar. Sabar itu adalah wahwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah ta'ala.
Sabar yaitu meninggalkan keluhan dari umumnya penyakit kepada selain Allah, tidak kepada Allah. Wa ridha bil qada, dia rela dengan keputusan Allah. La yaqdahu fihi syakwa ilallah, tidak merusakkan pada keluhan itu hanya kepada Allah, tapi tidak boleh kepada yang lainnya. Wa innama yaqdahu birridha fil maqdiyyi, dan hanya saja rusak dengan ridha itu apa yang diputuskan. Wa innama lazimar ridha bil qada, dan sesungguhnya mesti ridha dengan keputusan Allah. Li'annal 'abda la budda an yarda bi hukmi sayyidihi, karena seorang hamba dia harus ridha dengan hukuman, dengan keputusan dari majikannya. Demikianlah fi ta'rifat, di dalam kitab At-Ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani yang disusun oleh Tuan Ali Al-Jurjani. Bapak Ibu Saudara yang sangat saya hormati, makalah ke-39 ini sebagian ulama hikmah memberikan penjelasan ada 3 perbendaharaan Allah, ada 3 kekayaan yang Allah berikan ini Allah masih simpan, kecuali Allah berikan 3 perbendaharaan itu kepada hambanya yang Allah cintai. Mungkin kita nggak mau 3 perbendaharaan Allah ini. Yang pertama, kefakiran. Siapa yang mau hidup miskin? Tapi justru kefakiran secara materi, bukan secara iman dan akhlak, adalah merupakan kasih sayang Allah kepada hamba, dan itu adalah min kanzillah, dari perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya yang dicintai. Ketika dia sakit, justru ketika dia sakit itu doanya makbul. Kalau dia sabar atas sakitnya itu. Kadang-kadang kita jenguk orang sakit, kita yang doain, ya. Padahal yang sakit itu doanya lebih makbul daripada yang sehat. Ya. Mestinya dibalik, yang sehat mengaminkan, yang sakit yang berdoa untuk membantu kesembuhan, karena nilai kemakbulan lebih cepat itu dibacakan, dilakukan oleh orang-orang yang sakit, ya. Oleh orang-orang yang miskin juga. Jadi yang pertama ini perbendaharaan Allah, fakir. Fakir ini miskin, tapi tadi saya bilang miskin secara materi, tidak miskin secara gagasan, tidak miskin dari pemikiran, tidak miskin dari akhlak, tidak miskin dari ukhuwah. Miskinnya hanya materi. Karena Rasulullah sendiri berdoa yang mungkin kita enggak amalin ini, Allahumma hyina miskinan, ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin. Wa ba'as lana fil masakin, nanti bangkitkan saya bersama orang-orang miskin. Doa kita apa? Mintanya kaya, duit banyak, rezeki berlimpah-limpah. Maka saya bilang tadi, kita nggak ngamalin nih. Padahal Nabi mintanya Allahumma hyi miskinan, jadikanlah aku hidup miskin secara materi. Karena secara logika, secara hitung-hitungan ilmiah, orang yang banyak duit sama sedikit duit, pasti pemeriksaannya lebih cepat yang sedikit duit, gitu kan. Makanya orang kaya masuk surganya belakangan. Karena ditanya dulu, dari mana hartanya, dari jalan yang wajar, apa jalan yang kurang ajar, gitu kan. Ditanya, setelah dari mana, kemana penyalurannya, itu ditanya. Maka inilah sesungguhnya adalah perbendaharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu sudut pandang hukama.
sudut pandang fikih, kita harus banyak orang Islam yang menjadi kaya secara materi, kaya secara iman, kaya secara gagasan. Tetapi yang dermawan kekayaannya, sehingga ketika umat Islam memerlukan untuk pembangunan, renovasi masjid, pesantren, madrasah, nggak perlu minta duit di lampu merah, ya, nggak perlu naruh di bis kota, naruh amplop, karena orang kayanya sadar, gitu kan. Ini karena orang kayanya belum sadar, ya akhirnya terpaksa, gitu kan. Itu yang pertama, yang menjadi perbendaharaan Allah adalah al-fakru. Definisi fakru itu wahwa fakdu ma yuhtaju ilaihi, sesuatu yang hilang yang diperlukan, hilang, nggak bisa lagi, itu adalah fakir. Fakir ini lebih sengsara daripada miskin, maka disebut innama shadaqat lil fuqara wal masakin. Gitu. Sesungguhnya distribusi sedekah itu, zakat itu pertama sekali adalah untuk fakir. Gampangnya kefakiran itu adalah orang yang hajat hidupnya katakanlah 100.000 setiap hari, tapi pendapatannya hanya 30.000. Ini fakir, mesti dibantu, mesti ditolong. Kalau ada pembagian yang langsung, siapa yang tahu? Ya Pak RT, gitu kan. Ya, karena orang jauh nggak mungkin tahu, kan bansos ya. Kalau orang yang jauh nggak ketahuan, makanya dipotong 10.000 gitu. Orang-orang harus mengamalkan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kalau dia 17M gitu. Ya. Banyakan M-nya gitu kan. Nah, itu fakir. Makanya sekarang ini banyak fuqara masakini. Bukan fuqara wal masakin, fuqara masakini gitu. Oh, dia pakai dasi, pakai jas, pakai mobil bagus sekali, Lamborghini gitu kan ya, keluaran-keluaran baru, tapi fakir, mentalitasnya fakir. Ya, kesana potong sini, potong sana, nyari proposal buat kepentingan pribadinya. Ini fuqara masakini gitu. Jadi bukan fakir miskin, ini fuqara masakin. Masa sekarang kayak gitu kan. Nah, ini yang pertama, kata ulama hikmah, bahwa perbendaharaan Allah itu adalah fakir. Artinya kalau sekarang kita fakir secara materi, kita jangan melihat kepada pendapatan yang lebih besar dari kita, yang status sosialnya dari kita. Karena Allah sudah fadlallah ba'dhum ala ba'd, Allah lebihkan sebagian dari sebagian yang lain. Jadi tidak boleh iri hati. Apa yang itu didapat setelah maksimal optimal, itu yang harus dia terima. Tapi bukan berarti kita harus berdiam diri atas kemiskinan secara materi. Kita harus berusaha. Cuman begitu dapat, selesai, udah tawakal. Ya. Kedua, wal maradu, sakit, wa huwa ya'ridu lil badan fayukhrijuhu anil i'tidalil khassi. Perbendaharaan Allah yang kedua itu sakit. Jadi orang sakit itu lagi disayang sama Allah. Jangan mengeluh ya. Kalau orang tanya kita sakit nggak apa-apa, nggak mengurangi rasa ikhlas. Ya nggak boleh mengeluh gitu kan. Kenapa sih Allah kasih saya sakit melulu? Kenapa nggak baik-baik gitu kan? Nabi Ayub aja dekat sama Allah tuh sakitnya kan luar biasa, 7 tahun itu. Ya, sampai banyak keluarganya yang juga minta pisah istrinya. Secara materi dia nggak punya apa-apa lagi, tapi imannya tetap tegar. Jadi kalau kita baru dikasih sakit seminggu, 2 pekan, 3 pekan, sebulan, ya kita bayangin saja Nabi Ayub gitu kan, itu tahunan ya. Dan ini kan bagian dari apa yang Allah sudah sampaikan. Dalam Al-Baqarah itu Allah sudah menyampaikan 114 kalau tidak salah.
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wathamarat wa basyiris sabirin. Allah di sini menggunakan wawul qasam. Lamnya lamu taukid, demi Allah sungguh benar-benar kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Syai' ini sesuatu, artinya sedikit. Karena dia bentuknya nakirah. Nakirah itu ya dulu alal qilah, sedikit ujian itu. Apa ujian itu? Minal khauf, rasa takut. Takut kagak kepake lagi. Takut memasuki masa pensiun gitu kan. Takut kalau kena reshuffle, ya. Semuanya takut. Wal ju', lapar. Juga ujian dari Allah. Orang lapar bisa karena ada korban banjir, korban kebakaran, bila tidak ada yang bantu, ada orang miskin, ju'. Wa naqsi minal amwal, sedikit harta. Lebih besar pasak daripada tiang gitu. Wal anfus, dirinya sakit bergantian, bergilir bergulir. Wasamarot, buah-buahan juga. Sawah ladang yang sudah diharapkan besok panen ternyata puso, ternyata hancur semuanya. Wa basyiri sabirin, kasih kabar gembira kepada mereka yang sabar dengan ujian-ujian itu. Ya, siapa mereka itu? Alladzina idza sabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang berkata ketika mendapatkan musibah, inna lillahi, ini sudah rekayasa Allah. Kepadanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kasih sayang Allah. Jadi tolak ukur seseorang dekat sama Allah, dikasihani oleh Allah bukan karena banyak hartanya, ya. Tapi sejauh mana dia menyikapi itu tadi dengan sabar itu. Dan kadang sudut pandang manusia kan berbeda. Badannya sehat, uangnya banyak, anak keluarga pada sehat walafiat, ya, rumah bertingkat-tingkat, mobilnya indah mengkilat, istri cantik indah memikat gitu kan, bahkan sampai 4 gitu kan. Oh, dianggap ini orang yang dekat sama Allah. Kalla innal insana la yatgha, tidak seperti yang mereka duga gitu kan. Nah, sakit yaitu ya ridulil badan, apa yang datang pada badan, ya, apalagi faktor usia yang sudah tidak lagi mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk bermain bola, tidak mampu bermain futsal. Usia 40 sampai 50 masih kuat main futsal. Pala 5 boro-boro main futsal, nonton futsal capek gitu, nontonnya itu kan, apalagi main futsalnya gitu kan. Karena memang stamina orang itu nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Yang penting iman kita yang abadi. Dulu kita kuat lari sampai 10 kilo, sekarang 1 kilo udah ngos-ngosan. Naik jembatan aja udah ngos-ngosan gitu kan ya. Ya itulah faktor manusia ya. Dengan sakit itu juga menjadikan dia ternyata nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi. Termasuk jabatan nggak ada yang abadi. Jadi karena itu jangan ngoyo dengan jabatan, menghalalkan segala cara gitu kan. Dia akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rekayasa dunia silakan saja. Nanti di hadapan Allah nggak ada lagi yang bisa dibohongi, ditutupi, semuanya terungkap karena yang bicara bukan mulut mereka yang tukang bohong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Hari itu ditutup rapat-rapat mulut manusia yang tukang bohong itu. Yang bicara tangan mereka, kaki mereka, organ tubuh lainnya yang berbicara itu. Gak ada yang bisa mengingkari lagi karena tubuhnya yang berbicara itu. Kalau sekarang semuanya bisa rekayasa gitu kan. Yang ketiga, perbendaharaan Allah itu was-sabru, sabar. Sabar itu adalah wahwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah ta'ala, yaitu meninggalkan keluhan dari umumnya penyakit, dari umumnya musibah kepada selain Allah. Dia nggak mengadu sama manusia,
Dia nggak mengadu kepada keluarga, bahkan dia ngadu sama Allah. Itu sabar. Kalau ngadu sama Allah, keluhan-keluhan itu tidak menghilangi kesabaran. Karena Allah tempat kita curhat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Semuanya curhat sama Allah. Ya, jadi jangan curhat sama mamah dede aja. Jadi curhatlah sama Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari orang sedang tidur mimpi indah, kita ketuk pintu kekuasaan Allah, Allah yang tidak tidur, Allah yang tidak ngantuk. Itu SLJJ, itu saluran langsung jarak jauh, langsung itu, ya. Nah, itu sabar. Sekali lagi definisinya, tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Dia meninggalkan keluhan kepada manusia dari bencana yang menimpanya, tapi tidak kepada Allah. Artinya curhat sama Allah nggak apa-apa. Di situ memang tempatnya kita meminta curhat, karena kul huwallahu ahad Allahus samad. Katakanlah dialah Allah yang esa. Allah tempat semua curahan hati dikemukakan, tempat kita meminta, tempat kita mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sabar. Nah, sabar itu kan tempatnya 3. Sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, larang ketika musibah. Yang pertama kali mendapatkan itu, sabar dia. Kalau besok-besokannya sabar, udah basi itu. Ketika pertama kali kena musibah, udah dia berkata innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, kalau dia protes, dia segala macam nggak nerima, itu nggak sabar. Bahkan kalau besokannya udah, ini sekarang sabar deh, udah terlambat. Jadi yang namanya sabar itu, dia habsun nafsi alamat takrahu, menahan diri atas apa-apa yang dia tidak suka ketika pertama kali mendapatkan musibah, itu kan. Waridha bil qada la yaqdah fihi syakwa ilallah wa la ila ghairi. Dan ridha dengan keputusan Allah tidak merusak, tidak mencederai keluhan kepada Allah. Jadi keluhan sama Allah enggak mencederai keridhaan, enggak mencederai kesabaran. Ya, tadi saya bilang memang tempat kita meminta, mengeluh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi wala ila ghairi, jangan kepada yang lainnya, gitu kan. Wa innama yaqdahu birridha fil maqdi, sesungguhnya merusak dengan keridhaan itu di dalam keputusannya. Keputusan itu dia tidak redha, ya udah, berarti dia enggak sabar, gitu kan. Wa innama lazimar ridha bil qada, dan sesungguhnya mestilah keredaan itu dengan keputusan yang Allah sudah tetapkan. Ya. Li'annal abda la budda an yarda bi hukmi sayyidihi. Karena seorang budak, seorang katakanlah asisten rumah tangga, dia harus tunduk kepada majikannya. Segala peraturan keputusan dia harus tunduk karena dia pekerja di situ. Gitu kan. Nah, kita juga sama Allah, begitu kita hamba Allah, apa saja yang Allah putuskan, logikanya harus kita terima. Karena itu justru adalah kedekatan Allah untuk menguji hambanya. Nah, ini yang dinukil dari kitab At-Ta'rifat li Sayyid Ali Al-Jurjani. Wal maqalatul arba'una, makalah ke-40. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma hina su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal, faqala ay Abdullah bin Abbas, khairul ayyam yaumul jumu'ah li'annahu sayyidul ayyam a'tahu Allah ta'ala lihadil ummatil muhammadiyah, wa khairus syuhur syahrul ramadan li'annahu unzila fihil Qur'an wa fihi lailatul qadri wa fihi siyamul wajib li'anna thawaban nafli fihi kasawabil fardi. Qala Abu Bakrin al-Warraq, syahru Rajab syahru zar'i wa syahru Sya'ban syahru saqiyyiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hasadin dzalika zar'i. Wa khairul a'mal as-salawatul khamsu li waqtiha
fa innaha abwabul a'mal fa idza futihatis salawatu futihat sairul a'mal wa idza saddat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, ketika ditanya hari apa yang baik, bulan apa yang baik, amal-amal apa yang baik, ditanya 3 hal seperti itu. Sahabat juga paman Nabi yang lebih muda dari Nabi, yaitu Ibnu Abbas, berkata sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Nah, hitungan hari Jumat sesungguhnya itu pas Kamis sore tergenang matahari di ufuk barat, datang merayap rembulan di malam hari, itu sudah hari Jumat. Yang kita bilang malam Jumat, itu dari situ starting pointnya itu. Sampai sekarang, sampai nanti asar lagi. Itu Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari-hari. Karena semuanya kan ada penghulunya, semua ada pimpinannya. Pimpinan hari yaitu hari Jumat. Nah, kan di antara hari Jumat sekarang ini itu ada satu titik, ada satu saat yang nilai kemakbulannya luar biasa. Tapi Allah nggak informasikan jam berapa, pas kapan itu. Ada yang bilang ketika khotib istirahat di antara 2 khutbah. Ada yang bilang menjelang matahari terbenam lagi di ufuk barat hari Jumat ini. Di situ maka berlomba-lomba hari Jumat ini. Maka inilah barangkali yang melatar belakangi banyak masjid-masjid hari Jumat berlomba-lomba dibantu oleh donatur memberikan sesuatu, bingkisan, makanan, sedekah pada hari Jumat. Karena di situ Sayyidul Ayyam. Nilainya dari Allah itu dilipat gandakan. Karena dia menjadi sayyid, dia menjadi pimpinan, dia menjadi majikan, dia menjadi tuan, dia menjadi penghulu hari Jumat ini. Bahkan hari kiamat nanti juga berlangsungnya hari Jumat. Tapi kapannya wallahu a'lam, ya. Indikasinya ya sudah banyak kalau indikator hari kiamat, karena sekarang adalah akhir zaman, ya. Nabinya nabi terakhir, nggak ada lagi nabi. Kita sudah hidup di 3 alam. Alam azali, alam rahim, sekarang alam dunia. Seketek lagi, kalau orang kampung bilang main congklak, seketek lagi masuk lubang kubur. Itu alam pertama akhirat, nanti baru ada alam akhirat. Itu alam kubur adalah alam barzakh, ya. Li'annahu Sayyidul Ayyam a'tahullah ta'ala lihadil umatal Muhammadiyah, li umatin Muhammadiyah. Karena sungguhnya hari Jumat ini merupakan penghulu Allah berikan khusus hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Jumat ini. Ya, sedekah Jumat, zikir Jumat, ya, tahajud malam Jumat, itu nilainya melebihi dari malam-malam yang lainnya itu. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Alasannya apa? Li'annahu unzila fihil Qur'an. Karena bulan Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Dan padanya juga ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini bukan seumur hidup sekali seperti pergi haji. Setiap datang Ramadan pasti ada Lailatul Qadar di situ. Wafihi, pada Ramadan itu juga diwajibkannya puasa Ramadan. Wali'anna sawaban nafli, pada bulan Ramadan pahala sunnah dihitung seperti pahala yang wajib, ya. Yang wajib berlipat lagi 70 sampai 700 kali lipat. Berkata Abu Bakar Al-Warraq, bulan Rajab, ya, yang sebelum Ramadan kan Sya'ban dan Rajab. Bulan Rajab itu syahruz zar'i, bulan menanam, ya. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyiz zar'i, bulan Sya'ban mengairi tanaman, ya. Wa syahru Ramadan syahru hasad, bulan Ramadan menuai hasilnya, ya. Jadi dari Rajab kita menanam. Nah, maka di situ dibanyakin istighfar, ya. Jadi ketika datang Rajab lebih ditingkatkan kalimat-kalimat istighfar itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Datang Sya'ban, pada hadis-hadis yang lain itu bulan aku.
Ya, kalau itu bulannya Allah Rajab, ini bulan aku, maka banyakin salawat pada bulan Sya'ban. Di situ adalah mengairi. Nah, datang Ramadan bulan umatku, ambil hasilnya. Ya. Wa khairul a'mal, sebaik-baik amal-amal itu as-shalawatul khamsu li waqtiha. Mengerjakan salat 5 waktu di awal waktunya, itu sebaik-baiknya amal. Jadi salat kita jangan ditunda-tunda kalau tidak ada uzur syar'i. Ya. Jangan diperlambat lagi, karena bisa masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim neraka wail orang yang mempermainkan salat. Dia salat tapi neraka. Kenapa? Karena mempermainkan salat, menganggap remeh salat. Wail itu sedang mengatakan wadin finari jahanam. Neraka jahanam ada lembah lagi di bawahnya, itu namanya wail. Neraka jahanam sendiri minta sama Allah berlindung jangan sampai dimasukkan ke wail. Itu neraka sendiri minta. Ini karena dahsyatnya lembah di neraka jahanam di tengah-tengahnya itu. Itu buat orang yang mempermainkan salat, ya. Apalagi yang nggak sholat sama sekali sampai mati dia kagak tobat, ada sumur kholib di neraka jahanam. Burung 1000 tahun nggak nyampe-nyampe terbang ke bawah. Ditempatkan buat orang-orang yang sama sekali tidak sholat 5 waktu dan tidak pernah taubat, sehingga matinya su'ul khatimah, na'udzubillah. Fa innaha abwabul a'mal, karena sesungguhnya sholat yang 5 itu pintu-pintunya amal. Kalau saya istilahkan sholat 5 waktu itu lokomotif. Sholat dia beres, sholat dia rapi, dia tahu syarat rukunnya, dia tahu sunnah abad hayatnya. Amal lain sedikit, sedekahnya sedikit, kemudian lagi karena keterbatasan yang lainnya dia tidak begitu banyak, tapi sholatnya bagus. Ini terbawa ini, yang sedikit ini, karena dia punya lokomotif. Tapi kalau orang banyak sedekahnya, royal, dia sering ngasih permodalan tanpa bunga, tapi nggak pernah sholat, nggak dapat juga. Nggak dibawa ini gerbong-gerbong sedekahnya dia, karena nggak punya lokomotif. Gitu. Dia cuma dapat balasan di dunia saja, gitu kan. Di akhirat nggak dapat, karena dia inti dari syariat Islam adalah sholat 5 waktu. Yang membedakan dia Islam sama orang kafir adalah sholat 5 waktu, bukan serbannya, bukan kopiahnya, bukan gamisnya, tapi sholat gak dia. Gitu kan. Faiza futihatis salawatu futihatis sairul a'mal, maka bila dia dibuka salat-salat itu, dibuka seluruh amal-amalnya. Jadi kuncinya di salat itu. Wa idza saddat, kalau dia menutup ya ditutup semuanya itu. Famata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi dzalikal yaum, bahkan Ibnu Abbas wafat juga pada hari Jumat, wa huwa yaumal jumu'ah. Famado ala dzalika salasati ayyam fabalago aliyan radhiyallahu an wa qarmah wajhah anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma suila an dzalik il masail salasi fajaba bikadza ay bizzalikal jawab al mazkur faqala Ali radhiyallahu an wa qarama wajhah la su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib antilkal masail salasi la ajabu bimisli ma ajaba bi Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas wafatnya hari Jumat, sehingga berlalulah atas 3 hari itu sampai kepada Sayyidina Ali, semoga Allah memuliakan wajahnya, bahwasanya Ibnu Abbas itu ditanya dari 3 hal masalah ini, dia menjawab seperti yang itu tadi. Maka Ali berkata, jikalau ulama-ulama, hukama-hukama, fuqaha-fuqaha dari timur sampai barat ditanya tentang 3 maslahat itu, tentang 3 pertanyaan itu, jawabannya seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas. Jadi sebagai pelopor, dia jenius memang Ibnu Abbas ini, pamannya Nabi ini. Jadi pasti orang kalau ditanya tentang kefakiran,
tentang sakit, tentang kesabaran, pasti merujuk ke sini, ke pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pastilah ajabu, ya. Illa anni akul, kecuali saya berkata dalam pertanyaan itu, inna khairul a'mal ma yaqbalullah ta'ala minka. Ditambahkan oleh Sayyidina Ali, sesungguhnya sebaik-baiknya amal itu apa yang Allah terima darimu. Itu sebaik-baiknya amal yang kamu terima itu. Itu menurut Sayyidina Ali, tapi tetap merujuk kepada pendapat Ibnu Abbas. Sawa'un kanat qalilah au katsirah. Sama ada sedikit atau banyak, yang penting Allah terima, itu sebaik-baiknya amal. Buat apa amal banyak tapi Allah enggak terima gitu. Wa khairu syuhur mata tubuh fi ilallah taubatan nasuha. Sebaik-baik bulan yang kamu kembali padanya kepada Allah taubatan nasuha. Itu sebaik-baiknya bulan. Artinya orang mau taubat jangan nungguin Ramadan gitu. Segera badiru bil a'malis sholihah. Segera beramal soleh, segera taubat. Ya. Qala Ibnu Abbas at-taubatun nusuh an-nadam bil qalb. Berkata Ibnu Abbas, taubatan nasuha itu ada penyesalan di hati. Wal istighfar bil lisan, istighfar dengan lisan. Wal iqla bil badan, mencabut diri dari perbuatan maksiat. Wal itmar alla yauda ila ma nuhiya. Dan menyembunyikan itu, iqla itu adalah mencabut diri dari perbuatan tadi, menyembunyikan atas apa yang tidak kembali kepada yang dilarang. Artinya apa yang sudah dilarang jangan kembali lagi. Kalau taubatan nasuha, kan syarat taubat 3, mencabut diri dari perbuatan maksiat, nggak ada niatan kembali lagi. Penyesalan yang ketiga disertai dengan istighfar. Ilama nahallah anhu. Waqila, dikata at-taubatun nusuh, taubatan nasuha itu alla yabqa ala amalih asarun minal maksiyah sirron wa jahron. Tidak tersisa daripada perbuatannya bekas-bekas dari maksiat itu secara lahiriah dan secara batiniah. Total lah dia, ya, mencabut diri dari itu. Hiyallati turisu sahibah al-fallah ajilan wa ajilan. Dan itulah yang mewariskan kepada orang kemenangan segera dan tempo. Wa khairul ayam, sebaik-baik ayam itu ma takhruju fihi minad dunya ilallah, apa-apa yang terbaik keluar dari dunia kepada Allah. Ketika dia keluarnya ruhnya itu hari apa? Itu terbaik bagi dia. Hari Selasa ya terbaik buat si individu, tapi secara umum hari-hari yang terbaik adalah Jumat. Itu kan. Jadi artinya tidak juga dijadikan patokan secara khusus. Wah, ini meninggal hari Jumat, ahli ibadah, nggak tahunya bandar narkoba, gitu kan. Nggak jadi ukuran juga, gitu. Bukan harinya, tapi amal individunya. Banyak yang orang overdosis meninggal malam Jumat, banyak, gitu kan. Ya tetap nggak husnul khotimah, karena individunya. Jadi kalau individunya husnul khotimah, la ilaha illallah, dia wafatnya dalam ibadah, walaupun harinya bukan hari Jumat, itu hari terbaik buat dia. Ya. Nabi hari apa? Senin kan, ya, meninggal juga hari Senin. Ya. Wa khairul ayyam ma takhruju fi minad dunya ilallah. Tadi sebaik-baik hari apa yang keluar dia dari dunia atau meninggal dunia bil mauti. Mu'minan billah, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira ini wallahu alam bisawab. Nanti waqala syair min bahril basit, ya, ini tentang syair. Ya, silakan. Ya. 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 Kalau dia yang sengaja-ngaja untuk fakir, ya, ini masih secara fikih, pandangan fikih disalahkan. Apalagi dia punya tanggungan, keluarga, anak istri, atau tanggungan diri sendiri. Jangan sampai dia mengemis-ngemis karena kemalasan dia, mager melulu, malas gerak gitu kan. Itu juga nggak bagus. Ya. Dia mesti ikhtiar.
Dia mesti berusaha. Setelah dia maksimal optimal, itu yang didapat, itulah namanya tawakal. Jadi nggak boleh bermalas-malasan. Bahkan Sayyidina Umar atau Sayyidina Abbas ketika melihat orang laki-laki habis subuh terus di masjid saja gitu kan, udah siang juga di masjid saja, dia roh kamu pergi, Allah nggak bakal menurunkan emas dari langit, kamu ke pasar jualan, anak kamu menunggu di rumah karena punya tanggungan. Kecuali nggak ada tanggungan, duit rumah udah banyak, silakan terus zikir, silakan di masjid gitu kan, anak sudah tercukupi gitu. Artinya kalau dia juga lagi ujlah kemana-mana keluar negeri, izin sama keluarga penuhi. Oh enggak, ada Allah, ini keliru. Ya, jangan seperti itu, ego itu namanya itu. Dia bertanggung jawab sama Allah nanti. Di keluar dia nggak pikirkan anak keluarganya, hanya dirinya saja, ego itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, kepala keluarga, pemimpin di rumah tangganya akan ditanya sama Allah. Ya.